Teman-teman, sahabat, dan saudara-saudaraku, senang sekali saya dapat mengunjungi Anda lagi untuk berbagi hal-hal yang berkaitan dengan pestisida dan penggunaan pestisida. Dalam kesempatan ini kita akan kembali membahas tentang aspek keselamatan dalam penggunaan pestisida, dan kita akan membahas tentang kemungkinan dampak negatif dari penggunaan pestisida. Karena kita hanya akan membahas tentang dampak negatif penggunaan pestisida, maka dampak negatif yang diakibatkan oleh hal-hal lain seperti kecelakaan industrial, transportasi, dan sebagainya tidak akan dimasukkan dalam bahasan berikut ini. Baiklah, kita sekarang akan segera kita mulai. Apabila Anda ditanya apa saja kemungkinan dampak negatif dari penggunaan pestisida, mungkin Anda akan menjawab bahwa pestisida bisa menyebabkan keracunan. Yang lain mungkin akan menjawab bahwa pestisida menimbulkan residu pada pangan yang telah disemprot dengan pestisida. Yang lain mungkin akan menjawab bahwa pestisida bisa menyebabkan kulit melepuh, atau kuku copot, atau pingsan, atau pusing, atau keringat dingin keluar, dan sebagainya. Sebagian lagi mungkin akan menjawab bahwa pestisida menyebabkan hama menjadi kebal, atau menyebabkan racun akan terakumulasi dalam tubuh kita. Ada juga yang menjawab mungkin bahwa pestisida menyebabkan perut jadi mual, atau bahkan kalau terkena mata bisa menjadi buta. Mungkin juga pestisida menyebabkan pencemaran lingkungan, atau ada lagi yang menyebutkan bahwa pestisida membunuh belut-belut di sawah sehingga tidak ada belut lagi karena belut semuanya mati karena pestisida. Atau mungkin yang terakhir, tanaman bisa terbakar oleh penggunaan pestisida. Salahkah jawaban tersebut? Tentu saja tidak salah. Semuanya benar. Akan tetapi mungkin akan lebih baik bila dampak negatif penggunaan pestisida itu dinyatakan dalam bentuk yang lebih tertata, atau katakanlah lebih tersusun atau lebih sistematik sebagai berikut. Dampak negatif dari penggunaan pestisida dapat menyasar kepada 4 kelompok korban sebagai berikut. Pertama adalah risiko bagi pengguna. Yang kedua adalah risiko bagi konsumen. Selanjutnya adalah risiko bagi lingkungan, dan juga ada dampak sosial ekonominya. Pengguna adalah orang yang secara langsung menggunakan pestisida. Mereka adalah para petani atau pekerja di bidang pertanian, perkebunan yang bersentuhan langsung dengan pestisida sehari-hari. Risiko yang mungkin terjadi pada para pengguna adalah kontaminasi atau paparan langsung oleh pestisida, baik lewat mulut, kulit, atau saluran pernapasan. Kontaminasi atau paparan dapat menimbulkan keracunan akut yang menimbulkan efek segera. Keracunan akut ringan mungkin hanya menyebabkan pusing, sakit kepala, penglihatan kabur, keringat dingin, dan sebagainya. Keracunan akut yang sedang mungkin menyebabkan diare, dan keracunan akut berat dapat menyebabkan si pengguna pingsan atau bahkan meninggal dunia. Keracunan akut juga dapat menyebabkan iritasi kulit melepuh atau gatal-gatal, atau bahkan saya pernah melihat bahwa para pekerja kukunya copot, juga bisa menyebabkan iritasi pada mata. Selanjutnya, kontaminasi pestisida dapat juga menyebabkan keracunan kronis yang tidak segera terlihat, yang lebih sulit dideteksi karena gejala yang
tidak segera terlihat atau terasa. Gangguan kesehatan yang sering dihubungkan dengan penggunaan pestisida, meskipun tidak selalu mudah membuktikannya, antara lain adalah abnormalitas pada darah, gangguan saraf, gangguan fungsi ginjal dan liver, gangguan reproduksi janin, dan mungkin juga menyebabkan kanker. Selanjutnya, konsumen adalah mereka yang tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, yang mengkonsumsi produk pertanian yang telah diperlakukan atau disemprot dengan pestisida. Dampak negatif penggunaan pestisida terhadap konsumen berkaitan dengan adanya residu pestisida pada hasil pertanian. Residu pestisida jarang sekali menimbulkan keracunan akut, tetapi residu pestisida dapat menyebabkan keracunan kronis dan juga gangguan kesehatan jangka panjang, meskipun lagi-lagi sering tidak mudah untuk membuktikannya. Selanjutnya, penggunaan pestisida juga bisa berdampak negatif pada lingkungan. Dalam hal lingkungan ini, kita akan membaginya menjadi dua kelompok, yakni dampak terhadap lingkungan umum dan dampak terhadap lingkungan pertanian atau yang sering disebut sebagai agroekosistem. Pada lingkungan umum, pertama-tama pestisida tentu saja dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dengan segala akibatnya. Secara lebih spesifik, pestisida juga dapat menyebabkan kematian organisme yang bukan menjadi sasaran atau bukan menjadi target dari aplikasi pestisida. Kalau pestisida masuk ke rantai makanan, pestisida bisa terakumulasi ke organisme-organisme lain dalam rantai makanan. Misalnya, pestisida mencemari plankton. Plankton kemudian dimakan oleh udang kecil dimakan oleh ikan kecil dimakan ikan besar, dan seterusnya. Inilah yang disebut dengan bioakumulasi. Celakanya, konsentrasi pestisida pada level rantai makanan yang lebih tinggi juga akan semakin tinggi, dan inilah yang disebut sebagai biomagnifikasi. Efek bioakumulasi dan biomagnifikasi terjadi terutama pada pestisida yang persisten. Selanjutnya, penggunaan pestisida juga bisa mengurangi keragaman hayati. Anda mungkin merasakan berkurangnya belut di sawah, tidak melihat lagi capung di persawahan, atau burung-burung liar di sekitar kita. Pada lingkungan pertanian atau pada lingkungan agroekosistem, pestisida dapat menyebabkan turunnya kepekaan populasi OPT terhadap pestisida. Dengan istilah lain, OPT menjadi resisten atau kebal terhadap pestisida. Pestisida juga dapat menyebabkan resurgensi OPT, di mana OPT yang disemprot mula-mula terlihat hilang, akan tetapi populasi OPT meningkat setelah beberapa lama setelah perlakuan. Fenomena resurgensi belum dapat dijelaskan secara memuaskan, akan tetapi beberapa ahli menghubungkannya dengan hilangnya musuh alami atau fekunditas dari hama. Penggunaan pestisida yang amburadul juga memungkinkan timbulnya hama yang selama ini tidak penting menjadi hama yang lebih penting. Kematian musuh alami menjadi akibat lain dari penggunaan insektisida atau pestisida yang tidak selektif. Kecuali itu, penggunaan pestisida yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan tanaman mengalami fitotoksik, seperti tanaman rusak atau daun-daun seperti terbakar. Penggunaan herbisida yang sama terus-menerus juga dapat menyebabkan suksesi gulma, yakni perubahan komposisi gulma pada suatu lokasi. Hal ini dapat diamati di beberapa perkebunan kelapa sawit
di mana gulma-gulma tertentu yang tahan terhadap baik glifosat maupun parakbat mulai berkembang pesat. Selanjutnya, penggunaan pestisida yang tidak terkendali juga menyebabkan usaha tani biaya tinggi. Kita tahu bahwa biaya untuk pengendalian hama, penyakit, dan gulma pada beberapa tanaman telah mencapai taraf yang sangat tinggi, sekitar 30% pada tanaman kentang dan juga bawang merah. Dan ini sudah merupakan biaya yang sangat tinggi. Kemudian, penggunaan pestisida yang negatif juga dapat menyebabkan hambatan perdagangan, seperti kita penolakan ekspor karena mengandung banyak residu dan lain sebagainya. Selanjutnya juga penggunaan pestisida juga bisa meningkatkan biaya sosial, yakni biaya untuk merawat mereka yang sakit, kemudian biaya rumah sakit kalau korban pestisida harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Dan tentu saja itu akan menyebabkan publikasi yang negatif. Oleh karena itu, saya pribadi mengusulkan bahwa penggunaan pestisida harus memenuhi 3 prinsip. Yang pertama adalah bahwa penggunaan pestisida harus legal, kemudian digunakan secara benar, dan yang ketiga digunakan secara bijaksana. Penggunaan secara legal berarti bahwa penggunaan pestisida harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pestisida. Sedang penggunaan yang benar adalah penggunaan pestisida yang sesuai dengan rekomendasi dan parameter aplikasi yang berlaku. Tujuannya adalah supaya efektif, yakni OPT segera terkendali. Sedangkan penggunaan yang bijaksana adalah penggunaan pestisida yang berdasarkan PHT, lebih mengedepankan akal sehat daripada emosi, serta mengikuti prosedur keselamatan atau prosedur pengamanan yang baik, yang tujuannya adalah menghindari dampak negatif bagi pengguna, konsumen, dan lingkungan, dan lebih dari itu juga agar penggunaan pestisida menjadi lebih ekonomis. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa di lain kesempatan dan dengan bahasan yang berbeda pula. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.